سبيل الدموع سبيل. استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, penciptaan yang paling indah, penciptaan yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalimat alhamdulillah ini merupakan kalimat pemberat. Pemberat apa? Memberatkan timbangan kebaikan kita. Karena ada sabda Nabi, alhamdulillah tamla'ul mizan, bahwa pahala mengucapkan alhamdulillah itu memberatkan timbangan kebaikan kita. Tentunya kita sangat berharap bahwa timbangan kebaikan, timbangan pahala tersebut menjadi berat dengan mengucapkan alhamdulillah itu. Berbeda dengan timbangan badan, tentu kita takut kalau seandainya berat badan kita bertambah. Tapi tentunya kita berharap timbangan kebaikan kita berat. Nah, salah satunya dengan melazimkan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ahabbul kalam ilallahi arba'. Kalimat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu 4. Di antaranya adalah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selanjutnya, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qudwah kita, suri tauladan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, di sini diterangkan waqad istadda khawfus salafis salih rahimahullahu ta'ala min su'il khatimah. Orang-orang terdahulu, orang-orang soleh zaman dahulu itu sangat takut. Dalam rangka apa mereka takut? Min su'il khatimah. Takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dan di antara perbuatan yang akan memudahkan kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu, di dalam kitab ini diterangkan wa aktsaru may yakhsha 'alaihi su'ul khatimah. Orang yang paling dekat dikhawatirkan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah itu, yang pertama adalah al-mutahawin bis shalah. Orang yang meremehkan salat. Meremehkan salat saja menjadikan kita itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, apalagi tidak melaksanakan salat. Mudah-mudahan Ramadan kemarin itu mendidik kita, menterbiah ruhaniyah kita, sehingga terbiasa melaksanakan salat 5 waktu, kalau bisa salat berjamaah. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan seseorang su'ul khatimah, wal mudminu li surbil khamri. Orang yang suka, dalam rangka apa sukanya? Li surbil khamri, minum khamar, mabuk-mabukan. Jadi orang yang suka mabuk-mabukan, minum khamar, apapun mereknya, saya pun tak tahu mereknya apa. Kalau zaman saya kecil dulu Asoka yang tahu saya. Kini kena ada nampak boleh kan. Kini nak tentu merek lah. Tak apalah mereknya. Itu juga menyebabkan seorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah.
wal 'aquli walidayhi, dan juga durhaka kepada kedua orang tua. Andaikan kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, maka sebaiknya kita mengirim. Jadi yang dikirim, yang ditransfer itu bukan cuma ya uang saja, ya kan? Kalau terbiasa kita mentransfer lewat aplikasi BRK itu transfer ke karyawan kita ataupun lain sebagainya, ya pahala juga bisa ditransfer. Sampai duit yang kita transfer itu sampai nampak sama kita, ya dia berdasarkan nilai saja, tapi dipegang tuh nggak nampak, kecuali ditarik lewat ATM gitu. Pahala juga seperti itu, ya. Sinyal, pulsa, dan lain sebagainya. Jadi pahala itu bisa ditransfer, walaupun kedua orang tua kita itu sudah. Di antaranya adalah membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Jadi dalam kitab ini diterangkan, yang paling cepat sampainya adalah bacaan Al-Quran. Dan ulama sudah tajribat. Tajribat ini eksperimen. Sudah bereksperimen membaca surah Al-Ikhlas 11 kali, hadiahkanlah, transferkanlah pahalanya itu kepada kedua orang tua kita yang sudah menikah. Kalau seandainya mereka masih hidup, berarti 2 pintu surga kita masih ada. Jadi sungguh sangat merugi sekali seseorang, kata Nabi, orang yang diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala dan ia berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, dan kedua orang tuanya itu sudah tua, kemudian dia tidak masuk ke dalam surga. Nah, ini sungguh sangat merugi sekali. Kalau seandainya orang tua kita masih ada dan mereka dalam keadaan masa tuanya, dan hal tersebut tidak menyebabkan kita masuk ke dalam surga, justru masuk ke dalam neraka, nah, itu sungguh sangat merugi sekali. Karena pahala menghormati mereka, membahagiakan mereka yang sudah tua tadi itu sungguh luar biasa sekali. Dan ketika mereka kita berjumpa, kemudian tidak kita gunakan kesempatan itu, nah ini sungguh sangat merugi. Namun kalau seandainya mereka sudah meninggal dunia, dalam sehari itu transferlah pahala kepada mereka dengan membaca Qul huwallah 11 kali. Walladzi yu'dzi al-muslimina. Kemudian yang menyebabkan su'ul khatimah lagi adalah orang yang suka menyakiti orang muslim. Sesama muslim kita menyakiti tetangga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, di dalam kitab ini dijelaskan, wa yambaghi an la yazal sa'ilan minallahi ta'ala mutabarri'an ilaihi an yarzuqahu husnal khatimah. Maka janganlah sampai kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dianugerahkan husnul khatimah. Jadi janganlah sampai lupa kita dalam sehari itu atau selesai melaksanakan sholat itu untuk berdoa kepada Allah Ta'ala agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena tidak ada jaminan kita ini selamat di akhirat. Namun sudah ada jaminan keselamatan kita atau ekonomi kita di dunia. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Ma min dabbatin, tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dan apa yang paling dicemaskan oleh manusia sekarang ini? Ekonomi. Padahal Allah Ta'ala sudah jamin. Apalagi bapak-bapak di BRK ini itu sudah luar biasa kali jaminannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin kecemasan saya lebih kuat daripada kecemasan bapak-bapak terhadap ekonomi di dunia ini. Ya. Betul atau tidak? Yang pada artinya sudah ada jaminan ekonomi di dunia ini. Sudah ada jaminan. Itu Allah Ta'ala sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Tapi belum ada jaminan di akhirat. Nah, banyak di antara kita ini cemas dengan kehidupan kita di dunia ini, namun tak cemas
dengan kehidupan di akhirat yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selalulah memohon kepada Allah taala agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa qad bukira an iblis, bahwa disebutkan di dalam riwayat ketika ada orang yang berdoa, Allahumma rzuqna husnul khotimah, ya Allah anugerahkanlah kami meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada orang yang berdoa seperti itu. Apa kata iblis? Qasama zahri walladhi yas'alullaha husnul khotimah. Ketika ada orang yang berdoa husnul khotimah, qasama zahri, kata setan, remuk tulang punggungku, hancur tulang punggungku, kata setan. Aqulu mata yu'jibu hadza bi'amalihi akhsa annahu qad fatina. Kapanlah seseorang ini merasa ujub dengan amal ibadahnya? Saya khawatir dia tersadar bahwa ibadah yang dia lakukan itu tidak menjamin dia untuk selamat di akhirat. Jadi ibadah yang kita lakukan tidak ada jaminan bahwa ibadah itu bisa mengantarkan kita bahagia di akhirat. Jadi kalau seandainya kita menyadari bahwa ibadah kita sedikit, amal ibadah kita sedikit, maka apa yang harus kita lakukan? Sadar kita cepat bahwa memohon meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itulah yang membuat setan itu qasama zuhri, remuk tulang punggungku, kalau ada orang yang berdoa agar dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan kajian ini bisa kita amalkan, bahwa setiap selesai melaksanakan sholat selalu berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena tidak ada jaminan kita selamat di akhirat. Sementara Allah Ta'ala sudah menjamin kita rezeki kita di dunia ini. Apalagi yang kita cemaskan dengan rezeki di dunia ini? Justru lebih cemas kita lagi dengan kehidupan kita di akhirat. Oleh karenanya berdoalah supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bisa saya amalkan dan bisa kita amalkan bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairul jaza. Id mubarak, masih dalam keadaan suasana Syawal. Saya banyak-banyak minta maaf. Akhir kalam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.